Perkenalkan, nama saya Falah Nabila. Kalian bisa panggil saya Miss Fala. Oke, hari ini kita belajar kimia tentang laju reaksi. Oke, sebelum masuk ke materi, pasti kalian di pelajaran fisika pernah belajar tentang kelajuan. Nah, ada yang masih ingat apa itu kelajuan? Oke, kelajuan itu adalah perubahan jarak tempuh per satuan waktu. Nah, kalau di fisika kan itu eh, aplikasinya itu misalnya kelajuan benda bergerak, misalnya kereta melaju atau sepeda motor melaju dengan kelajuan sekian. Nah, tapi karena ini pelajaran kimia, maka kita belajar tentang laju reaksi. Nah, apa itu laju reaksi? Laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi zat persatuan waktu. Kalau di fisika kan perubahan jarak. Nah, kalau di laju reaksi itu perubahan konsentrasi zat persatuan waktu. Oke. Dalam reaksi kimia kan reaktan bereaksi berubah menjadi produk. Nah, kalau di reaktan itu terjadi pengurangan konsentrasi. Kenapa terjadi pengurangan konsentrasi? Karena partikel-partikel yang di reaktan itu bereaksi dan berubah dan berpindah menjadi produk, sehingga partikel-partikel atau konsentrasi di reaktan itu berkurang, sedangkan di produk itu bertambah karena dia menerima partikel-partikel yang sudah bereaksi dari reaktan. Maka untuk rumus laju reaksi reaktan itu sama dengan negatif perubahan konsentrasi reaktan per satuan waktu, sedangkan untuk laju reaksi di produk itu sama dengan positif perubahan konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, untuk negatif dan positif ini bukan menandakan nilai dari laju reaksinya, tetapi maksudnya lambang yang menandakan terjadi pengurangan dan penambahan konsentrasi. Jadi di sini pengurangan konsentrasi reaktan dan di sini penambahan konsentrasi yang ada di produk. Nah, sampai di saat ini paham ya? Oke, lanjut. Nah, untuk laju reaksi setiap zat itu gimana, Miss? Jadi misalnya kita punya A plus B menjadi C plus D, dengan A dan B itu sebagai reaktan, C dan D itu sebagai produk. Nah, tadi kan Miss bilang apa? Reaktan itu di reaktan terjadi pengurangan konsentrasi zat. Oke, maka misalnya nih kita ambil laju reaksi A itu sama dengan pengurangan konsentrasi zat A per satuan waktu. Sedangkan di produk itu terjadi penambahan konsentrasi. Nah, misalnya kita ambil laju reaksi C, maka laju reaksi C sama dengan penambahan konsentrasi zat C per satuan waktu. Oke, sampai saat di sini paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan tabel hasil reaksi logam seng dengan asam sulfat berikut. Zn plus H2O menjadi ZnSO4 plus H2 dengan suhu semuanya 28 derajat Celcius. Lalu volume H2 dalam ini 0,4590 untuk waktu dalam satuan detik 0,1020. Yang ditanya laju reaksi pada pembentukan gas H2 adalah nah sekarang ini tadi apa rumus laju reaksi? Perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Nah, di sini konsentrasinya itu dalam bentuk volume. Nah, berarti rumus laju reaksi pembentukan H2 itu adalah sama dengan perubahan volume H2 dalam mili per satuan waktu atau dalam perubahan waktu dengan satuan detik atau second. Nah, lalu kita masukkan nih. Nah, misalnya kita mau ambil percobaan 2 dan 3, ini kan 1, 2, 3, kita ambil 2 dan 3. Nah, kita lihat pertama VH2 sama dengan perubahan volume H2. Nah, kan perubahan atau selisih itu kan besar dikurangi kecil, maka 90 dikurangi 45. Lalu waktunya juga 20 dikurangi 10. Berarti sama dengan 90 dikurangi 45 itu 45, 20 dikurangi 10 itu sama dengan 10. Berarti sama dengan 45 dibagi 10 itu sama dengan 4,5 mili per detik. Oke, sampai saat ini paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke persamaan laju reaksi. Untuk reaksi A plus B menjadi C plus D, maka persamaan laju reaksi umumnya dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan K dikali
A pangkat M dikali B pangkat N dengan keterangan V itu adalah laju reaksi, K itu adalah tetapan laju reaksi, A dengan dalam kurung kotak itu konsentrasi zat A. Jadi ingat ya, dalam tanda kurung kotak ini maksudnya itu adalah konsentrasi. Nah, B juga sama, B itu adalah konsentrasi zat B. Nah, untuk M itu adalah order reaksi terhadap A. Jadi misal ada pangkat yang menempel pada A, itu berarti apapun hurufnya sebenarnya itu adalah order reaksi terhadap A. Sedangkan N itu order reaksi terhadap B. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Pengamatan laju reaksi gas nitrogen monoksida atau NO dengan gas oksigen membentuk gas NO2 memberikan data sebagai berikut. Nah, jadi di percobaan 1 itu ada konsentrasi awal O2 0,10, NO-nya 0,10, lajunya 1,20 kali 10 pangkat min 8 dan seterusnya. Lalu persamaan laju reaksi yang terjadi adalah misal, nah tadi kan kita sudah belajar bentuk umum persamaan laju reaksi. Jadi kalau misalnya A dan B itu kita ganti O2 sama NO, berarti itu V sama dengan K dikali konsentrasi O2 pangkat A dikali konsentrasi NO pangkat B. Jadi di sini order reaksinya pakai huruf A sama huruf B. Nah, pertama kita cari A dulu. Nah, untuk mencari A, A ini kan order reaksi terhadap O2. Nah, secara gampangnya kita cari konsentrasi NO yang sama. Nah, NO yang sama ini kan ada di percobaan 1 dan 2, sama-sama 0,10 sama 0,10. Nah, ini ya percobaan 2 dan percobaan 1, maka yang sama ini kita coret. Nah, lalu tinggal konsentrasi awal O2 sama laju awalnya kan. Oke, jadi kita masukkan percobaan 2 percobaan 1. Percobaan 2-nya 2,4 kali 10 pangkat min 8, percobaan 1-nya 1,2 kali 10 pangkat min 8 sama dengan konsentrasi O2-nya 0,2 di percobaan 2 tadi, terus yang di percobaan 1 itu 0,10 atau 0,1. Nah, sama-sama kita pangkatkan A. Nah, lalu tinggal kita bagi 2,4 dikali 10 pangkat min 8 dibagi 1,2 dikali 10 pangkat min 8 itu sama dengan 2. Oke, sama dengan 0,2 dibagi 0,1 itu sama dengan 2, karena di sini ada pangkat A, kita masukkan pangkatnya A. 2 sama dengan 2 pangkat A, berarti A sama dengan berapa? A sama dengan 1. Ya, bilangannya dipangkatkan 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, lanjut kita cari B. Nah, kalau cari B itu kan order reaksi terhadap NO, maka kita harus cari konsentrasi O2 yang sama. Nah, konsentrasi O2 yang sama itu ada di percobaan 3 dan 1. Ada 0,10 sama 0,10. Nah, maka kita coret. Lalu masukkan. Percobaan 3 itu laju awalnya 1,08 kali 10 pangkat min 7. Percobaan 1-nya 1,2 dikali 10 pangkat min 8 per ya, sama dengan kita masukkan konsentrasi awal NO di percobaan 3 0,3 pangkat B, lalu di percobaan 1 itu 0,1 pangkat B. Nah, 1,08 dikali 10 pangkat min 7 per 1,2 dikali 10 pangkat min 8 itu hasilnya 9. Lalu 0,3 dibagi 0,1 itu 3. Nah, dipangkatkan B, jangan lupa. 9 sama dengan 3 pangkat B, berarti B-nya sama dengan berapa? 2, karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, berarti udah dapet nih kita A sama B. Nah, tinggal kita masukkan. Berarti V sama dengan K dikali 0,2 pangkat 1. Nah, kalau sama kayak di matematika ya, kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. Lalu NO pangkat B, B-nya 2, berarti NO2. Oke, jadi jawabannya itu adalah D. Oke, sampai saat di sini paham ya? Nah, sekarang nih Miss punya gambar nih. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada jalanan yang ramai penuh dengan mobil-mobil. Lalu di sini ada jalan yang lenggang. Nah, kira-kira di antara dua keadaan ini mana jalanan yang kemungkinan bertabrakan atau bertumbukannya lebih besar, yang kiri atau yang kanan?
Oke, betul yang kiri ya. Kenapa yang kiri? Karena semakin banyak mobil, maka dia semakin besar kemungkinan untuk terjadi tabrakan, apalagi ini jaraknya berdekatan gini ya. Nah, begitu pula dengan reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu terjadi ketika terjadi tumbukan partikel-partikel deh. Jadi semakin banyak terjadi tumbukan, maka reaksi kimia itu akan terjadi semakin cepat. Nah, tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil itu menghasilkan reaksi yang disebut dengan tumbukan efektif. Nah, laju reaksi itu berbanding lurus dengan jumlah tumbukan efektif. Nah, makin banyak terjadi tumbukan, maka reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, tumbukan antar partikel dianggap efektif jika partikel-partikel memiliki energi yang cukup dan posisi orientasi yang tepat sehingga dapat menghasilkan reaksi. Jadi enggak asal bertumbukan aja sebenarnya. Jadi tumbukan yang dapat terjadi reaksi itu ketika energi partikelnya itu cukup dan posisi orientasinya tepat. Jadi posisi molekulnya itu kena tepat itu. Oke, sekarang kita lanjut ke energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi itu energi minimum yang terjadi di dalam suatu reaksi. Nah, energi aktivasi itu digambarkan sebagai penghalang yang harus dilewati molekul reaktan untuk dapat membentuk produk. Energi aktivasi diperlukan untuk memutus ikatan dan terjadi penyusunan ulang atom dan elektron dalam reaksi kimia. Jadi diibaratkan itu energi aktivasi itu sebagai gunung ini, penghalang ini. Jadi energi aktivasi itu dari sini sampai sini nih. Jadi, nah kalau kita perhatikan nih, semakin tinggi gunung ini, maka semakin sulit orang ini untuk mendorong bola ini agar sampai ke bawah kan. Oke, jadi untuk mempercepat, untuk mempermudah bola ini berpindah, maka kita harus memperkecil gunungannya. Berarti otomatis jika kita ingin reaksi itu lebih cepat, maka kita harus mengurangi energi aktivasi. Oke, di sini kakak punya grafik reaksi eksoterm sama endoterm. Nah, ini pelajaran termokimia ya. Apa itu eksoterm? Eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan panas, sedangkan endoterm itu menyerap panas. Nah, jika kita lihat dari grafik ini, energi aktivasi endoterm itu lebih besar daripada reaksi eksoterm, sehingga reaksi eksoterm itu berjalan lebih cepat laju reaksinya karena ya energi aktivasinya itu lebih kecil atau ya penghalangnya lebih kecil, jadi reaksinya itu lebih cepat. Oke. Nah, lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ada 5 faktor yang mempercepat laju reaksi. Pertama, luas permukaan bidang sentuh. Nah, apa luas permukaan bidang sentuh, Kak? Oke, jadi gampangnya gini. Misalnya di sini kakak punya gula batu. Kalian tahu kan gula batu kan? Nah, misalnya kakak ambil 1 butir gula batu. Nah, anggap aja ini gula batu ya. Nah, gula batunya gede gitu. Nah, kalau kakak pegang sentuh seperti ini, bagian tersentuh itu yang mana aja? Ya, cuma bagian atas gula batunya dan bawah gula batunya. Nah, seandainya misalnya nih kakak punya gula pasir, kakak ambil 1 butir gula pasir. Nah, kakak pegang seperti ini kecil banget ya. Nah, kakak pegang seperti ini. Nah, kira-kira bagian yang tersentuh itu yang mana aja? Nah, hampir seluruh dari permukaan butiran gula pasirnya. Nah, itu luas permukaan bidang sentuh. Nah, semakin luas permukaan bidang sentuh, maka maka laju reaksinya itu semakin cepat karena tumbukan mudah terjadi karena bidang sentuh semakin luas. Jadi cara untuk mempercepat laju reaksi itu dengan menghaluskan zat padat yang ada, menghaluskan zat padat yang akan direaksikan. Jadi misalnya kayak gula pasir itu lebih cepat larutnya daripada gula batu seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah konsentrasi. Nah, semakin besar konsentrasinya maka semakin cepat laju reaksinya karena tumbukan sering terjadi karena jumlah partikelnya banyak. Kayak tadi contoh analoginya tadi jalanan rame sama jalanan sepi. Oke, selanjutnya itu adalah tekanan. Nah, jika tekanan diperbesar maka
laju reaksinya itu akan semakin cepat karena tumbukan akan sering terjadi karena ruang semakin kecil. Nah, kalau misalnya kalian berkumpul di ruangan yang kecil maka kan akan semakin sesak kan, jumlah orangnya sama, tetapi jika ruangannya semakin kecil maka semakin sesak, makanya akan sering terjadi tabrakan atau tumbukan. Oke, lanjut ke suhu. Oke, semakin besar suhu atau semakin naik suhu maka laju reaksinya itu semakin cepat. Nah, jadi misalnya kayak kalian bikin teh manis anget ya. Kalau bikin teh manis, kan teh manis itu kan ada gulanya nih. Kalau misalnya kalian ngelarutinnya pakai air panas itu lebih cepat larutnya daripada air biasa. Alasannya itu adalah makin tinggi suhu maka energi kinetik partikelnya itu semakin besar sehingga energi kinetik ini dapat melampaui energi aktivasi. Oke, selanjutnya menambahkan katalis. Katalis itu apakah? Contohnya misalnya kayak sendok gitu, gampangnya sendok tuh alat pengaduk gitu ya. Nah, alasannya katalis dapat memperkecil energi aktivasi sehingga banyak partikel yang mempunyai energi kinetik di atas energi aktivasi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di antara data reaksi berikut, manakah laju reaksinya yang paling tinggi? Oke, jadi di sini sudah tersedia bentuk dari seng, lempeng, dan serbuk, terus ada konsentrasi HCl sekian sama suhu sekian. Oke, jadi ini maksudnya itu reaksi antara seng yang dimasukkan atau dicelupkan ke dalam HCl atau asam klorida. Kan kalau seng dimasukin ke asam klorida itu larut ya. Oke, ditanya mana laju reaksi paling tinggi. Oke, kita cek dari bentuk sengnya dulu. Oke, ini berhubungan sama faktor laju reaksi apa? Luas permukaan bidang sentuh. Nah, apa bunyinya? Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Oke, kira-kira luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar yang mana? Yang lempeng apa yang serbuk? Oke, yang serbuk kan. Nah, serbuk kalau kita sentuh itu seluruh permukaannya mengenai tangan kita, sedangkan lempeng itu hanya sebagian saja. Maka ini kita berarti kemungkinan jawabannya antara 4 atau 5. Oke, sekarang kita lihat di sini. Selanjutnya itu ada konsentrasi HCl. Nah, kalau konsentrasi apa tadi bunyinya? Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat karena partikel-partikel di dalam larutannya itu semakin banyak sehingga tumbukannya itu semakin banyak. Nah, di sini ada 0,2 sama 0,1. Nah, lebih besar mana konsentrasinya? Itu 0,2. Berarti ini kemungkinan jawabannya 4 ya. Oke, sekarang kita lihat suhu juga deh. Oke, di sini suhunya 0,006 sama 0,001. Nah, tadi kalau untuk suhu gimana? Suhu semakin tinggi suhu maka laju reaksi itu berlangsung semakin cepat. Oke. Nah, karena apa? Karena energi kinetiknya itu semakin besar. Kalau energi kinetiknya semakin besar, maka dia dapat melampaui energi aktivasi yang menghalangi laju reaksi tadi. Nah, oke, kita lihat di sini yang lebih tinggi suhunya mana? Yang 0,006. Oke, berarti yang pasti jawabannya itu adalah D. Oke, sampai saat sini paham ya? Oke, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Oke, apa saja tadi yang kita pelajari hari ini? Pertama, itu adalah laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Oke, terus persamaan umum laju reaksi itu V sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, terus teori tumbukan. Oke, semakin banyak partikel maka tumbukan yang terjadi akan semakin besar sehingga laju reaksi semakin cepat. Oke, selanjutnya faktor-faktor laju reaksi itu ada apa aja? Ada luas permukaan bidang sentuh, ada konsentrasi, ada suhu, ada tekanan, sama menambahkan katalis. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Selamat siang dan terus semangat.